Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah sejarah pendidikan. Di pembahasan ini saya akan membahas dari materi selanjutnya, yaitu yang terjadi pembahasan kita pada hari ini adalah pemikiran pendidikan Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah salah satu tokoh dari Sumatera Barat yang di Minangkabau, menjadi tokoh dalam bidang pendidikan, di mana beliau membangun sebuah sekolah, yaitu adalah INS Kalitanam. Sekolah ini masih ada sampai sekarang di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi di Kabupaten Padang Pariaman. Ya, ini menandakan bahwa sekolah INS Kalitanam ini masih mendapatkan perhatian dan diterima oleh masyarakat bahkan hingga sampai saat ini. Nah, di materi ini kita akan membahas bagaimana Muhammad Syafi'i membangun INS, kemudian bagaimana juga Muhammad Syafi'i memikirkan atau membuat sebuah konsepsi ide pendidikan INS, tidak hanya INS tetapi juga secara umum untuk Indonesia ke depannya. Nah, ini sebagai pengantar, ya, salah satu aspek yang penting bagi bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya adalah pendidikan. Hal ini sudah disadari oleh para tokoh pendiri bangsa jauh sebelum kemerdekaan. Nah, pengantar ini dalam konteksnya pada masa memperjuangkan kemerdekaan, tidak hanya faktor politik, tidak hanya masalah politik yang dipikirkan oleh pada saat itu, tetapi juga bagaimana dalam hal bidang pendidikan. Karena bidang pendidikan ini menjadi bagian tonggak awal untuk membangun sebuah peradaban bangsa dan kebudayaan. Ini adalah Muhammad Syafi'i, ya, Muhammad Syafi'i sebagai tokoh INS, ya, dia sendiri sebagai INS Kalitanam, juga sebagai dianggap sebagai tokoh pembaruan dalam pendidikan Indonesia. Siapa sebenarnya Muhammad Syafi'i? Dia adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Jadi tokoh pendidikan Indonesia itu barangkali tidak hanya Ki Hajar Dewantara, tetapi juga ada tokoh, itu adalah Muhammad Syafi'i, ya, juga berkontribusi terhadap pendidikan di Sumatera Barat atau Minangkabau secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Dia mendirikan sebuah sekolah yang disebut dengan INS Kalitanam atau Indische Nederland School, ya, akronimnya, didirikan di Periaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah ini masih ada sampai sekarang di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. INS adalah sebuah lembaga pendidikan, ya, yang memiliki corak berbeda dengan pendidikan yang dikembangkan pada zaman kolonial pada masa itu. Membedakan ini adalah mencoba memadukan antara nilai-nilai agama Islam dengan pola pendidikan model Barat. Jadi ini sebuah sintesis, ya, antara pola pendidikan Islam dengan pola pendidikan Barat, kemudian dicoba disatukan oleh Muhammad Syafi'i ke dalam INS Kayu Tanam. Nah, jadi Muhammad Syafi'i dengan pengalamannya bersekolah di Belanda pada saat itu, dia mengamati bagaimana Belanda melakukan pendidikan, kemudian itu dicoba dibawa oleh Syafi'i ke Indonesia untuk dicoba diterapkan di sekolah dibangunnya adalah INS Kalitanam. Tujuannya adalah mendidik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, ya, bekerja sendiri, ya, terlepas dari hanya sekedar pegawai pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada dasarnya ini adalah seperti yang pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya, di mana pemerintah kolonial salah satu tujuan mendirikan pendidikan itu adalah menghasilkan orang-orang nanti yang akan dipekerjakan di kantor-kantor administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Namun Syafi'i membangun INS tidak hanya menghasilkan anak-anak nanti yang bekerja di
kantor-kantor dagang atau administrasi Belanda, tetapi juga bisa bekerja mandiri, tidak hanya sebagai pegawai di Bencakon, tapi bisa akan berwirausaha dan lain-lain ya. Nah, itu tujuan awal dari INS Kehutanan itu didirikan oleh KPI. Kemudian, nah mengapa INS didirikan? Mengapa didirikan? Ini seperti pepatah dalam Minangkabau ya, jauh jalan banyak di lamu hidup banyak dirasu. Yang artinya adalah ketika kita banyak bepergian melihat daerah orang, kita akan banyak pengalaman-pengalaman hidup yang akan kita dapatkan di rantau, kemudian untuk kita bawa yang hal-hal yang baik yang kita terapkan di kampung halaman. Nah, Safei adalah salah satu orang yang beruntung bisa mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Pada saat itu Safei melihat, pada saat dia di Belanda, dia melihat bagaimana masyarakat Belanda hidup di daerah secara iklim memiliki 4 musim, namun mereka tetap hidup aktif dan kreatif. Bagaimana mereka bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim di negara Eropa, apakah pada saat musim dingin dan musim panas. Itu diamati oleh Safei. Dia melihat bagaimana orang-orang etos hidup orang Belanda pada saat itu. Nah, kemudian setelah Safei menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Safei pulang ke Indonesia. Safei dalam pandangannya melihat bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang hidup santai ya, terus santai karena Safei beranggapan tanah Indonesia itu subur, maka orang Indonesia dalam pandangan Safei beranggapan bahwa terus santai mereka hidupnya dengan kondisi alam yang menyediakan berbagai macam kebutuhan mereka, sehingga mereka terlena dalam berlimpahnya sumber daya tersebut. Sebenarnya apa dalam pandangan Safei? Indonesia lebih banyak membuang waktu dengan gaya hidup santai dan hanya menanam tanpa mempunyai keterampilan masuk budaya yang ada. Nah, inilah yang dicoba oleh Safei berdasarkan pengalaman-pengalaman dia di Belanda, kemudian dia melihat realitas hidup masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu yang mendorong Safei membangun sebuah lembaga pendidikan di INS Kehutanan. Ini di dasar pendirian INS Kehutanan. Pertama adalah alam Indonesia atau tropis ya. Suhu Indonesia adalah alam yang tropis. Dan dengan bumi yang subur pada umumnya tidak memiliki tradisi atau pekerjaan dan hidup dalam dia santai. Ini dalam pandangan Safei pada masa itu ya. Di masa itu ya. Dalam pandangannya karena Indonesia itu alam tropis, buminya subur, tanahnya subur, sehingga ini mendorong orang Indonesia agak sedikit terhambat untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan selanjutnya adalah masalah religiusitas ya. Orang Indonesia itu adalah orang sangat religius dengan agamanya, karena dengan nilai-nilai agama tersebut dalam pandangan Safei, bangsa yang beragama seharusnya memiliki mengakui alam raya itu sebagai sunatullah ya, yang diamanahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, sehingga ini menjadi nilai-nilai kita untuk membangun sebuah pendidikan dalam pandangan Safei pada masa itu. Kemudian ini prinsip utama pendidikan Kehutanan adalah Safei ingin mendidik rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Karena pada masa itu di abad ke-20 kita masih dalam suasana atau belenggu penjajahan, maka pendidikan ini dalam pandangan Safei harus dijadikan sebagai salah satu wahana atau cara mendidik atau mengisi hati, mengisi pikiran anak-anak Indonesia untuk melepaskan diri untuk mencapai kemerdekaan. Karena dalam mencapai kemerdekaan itu tidak hanya dengan berperang, tidak hanya dengan berpolitik, tapi juga harus cerdas, itu harus terdidik. Biasanya kalau dengan terdidik itu, maka dia akan cerdas dalam berpolitik, akan cerdas dalam berperang misalnya. Nah, kemudian prinsip INS ini adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
ya di sekitar pada saat itu. Nah, kemudian menanamkan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Ini prinsip utama dalam pendidikan INS. Ini tujuan. Nah, tujuan INS itu adalah pertama keseimbangan ya. Nah, apa yang diseimbangkan dan mengembangkan kecerdasan sikap sosial dan keterampilan secara harmonis atau secara eh, seimbang antara keduanya. Ya ini kalau dalam sekarang ini adalah hard skill, kemudian soft skill, kognitif, afektif, dan psikomotor ini harus harmonis. Nah, kemudian pendidikan hidup ya, learning by doing, menekankan sistem belajar melalui bekerja dan praktik nyata untuk membentuk wadah. Ini tujuan pendidikan INS. Nah, selanjutnya berpikir logis dan rasional. Nah, menghilangkan pemikiran mistis atau tahyul yang menghambat kemajuan masyarakat. Nah, memang yang berkembang di masyarakat di periode itu adalah masyarakat masih mempercayai hal-hal yang irasional, sehingga dalam anggapan Syafi'i ini sangat menghambat terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Maka harus dilatih untuk berpikir logis dan rasional melalui bidang pendidikan. Kemudian kurikulum harus berbasis pada kebutuhan yang disesuaikan dengan bakat anak dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, saya rasa ini sekarang sangat relevan untuk pendidikan saat sekarang ini, di kurikulum merdeka, kemudian sekarang bahkan kurikulum ini harus bahkan kurikulum saat ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada masyarakat setempat atau di mana lingkungan siswa itu hidup, terus disesuaikan. Jadi tidak harus selalu seragam ya. Kemudian hidup mandiri ya, mendidik anak cara hidup yang merdeka dengan semua yang cari sendiri dan kerjakan sendiri. Ini tujuan pendidikan di INS kita. Dari pembahasan ini dapat kita membuat sebuah kesimpulan bahwa apa yang telah dipikirkan oleh Muhammad Syafi'i pada saat pendirian awal membangun INS Kehutanan ini masih relevan terhadap dunia pendidikan saat sekarang ya, terutama bagaimana kita dituntut untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, menyesuaikan pendidikan dan pembelajaran dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.